Baik, mari kita, saudara kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan, datanglah Roh Kudus, urapi kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, terutama Tuhan hati dan pikiran kami. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus untuk setiap firman yang kami dengar. Sehingga firman-Mu tidak berlalu demikian, tetapi biarlah semua kami kembali dalam kekuatan firman-Mu menjadi perisai bagi kami. Bapa di sorga, ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Dan biarlah kami serahkan firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam kerendahan hati kami mohon ampun segala dosa salah kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom semua. Semua bisa dengar ya? Dengar, Pak. Bagus, kita suara bisa dengar. Malam hari ini saya sengaja ambil sebuah bacaan bagi kita, yaitu pertama dengan tema di situ andalkan Tuhan. Sebagai nats pembimbing kita yaitu dari ayat yang kedua. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 16. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca, tapi saya minta mungkin Mbak Bu Neneng tolong baca kasih kita dulu. Baik. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 ya, Pak? Iya. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegal lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat 4. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Gion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Ayat 5. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Ayat 6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang berbahagia, kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah kita sebenarnya. Saudaraku yang ada sedikit teks ini, saya ingin gambarkan sedikit cerita singkat dari teks ini ya. Dari sini, teks ini berbicara tentang seorang Raja Asa dari kerajaan Yehuda. Awal hidupnya begitu setia pada Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Tapi hal ini membuat Raja Asa ini selalu berhasil
dia sukses selalu, dia memperoleh kemenangan di setiap kali dia lakukan peperangan melawan musuh-musuhnya. Namun setelah Raja Asa ini menjadi besar dan kuat, ia hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan itu membuat kebanggaan bagi Raja Asa dalam kebanggaan dirinya bahwa dia merasa sukses daripada keberhasilan dia di dalam peperangan itu adalah karena kekuatannya sendiri. Bahkan saat dia berperang melawan Baesa, Raja Israel itu, Raja Asa tergoda juga untuk mengandalkan permufakatan dengan Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Ya, Raja Ben-Hadad ini dia diajak oleh Asa untuk bergabung melawan kerajaan Israel ya, yang dipimpin oleh Baesa. Ya, singkat ini bisa ya tangkap kita ya. Saya ingin kita paham dulu ini jalannya cerita. Mungkin kita sudah paham sedikit ini sehingga kita paham kenapa saya harus ambil ini. Ya, Asa itu dia adalah seorang raja Yehuda. Ya, seorang raja Yehuda, dia bersekongkol dengan Ben-Hadad, Raja Aram. Dia bersekongkol untuk menyerang Raja Basan, yaitu kerajaan Israel. Sekongkolnya dia untuk menang, karena dia pikir dengan kekuatan dia, sering sukses dalam perjuangannya, dia dengan Ben-Hadad akan hancurkan kerajaan Israel. Tapi memang dalam cerita ini kita lihat di sini bahwa Israel itu hancur, ya, diserang oleh Raja Ben-Hadad ini, ya, dengan tentaranya. Ini kesuksesan daripada Raja Asa ini membuat Raja Asa bangga sekali karena dia bisa menang dalam peperangan. Seringkali membuat dia bangga, sombong lagi. Jadi dia bangga sekali setiap kali ini, wah makin kuat. Dia makin bersekongkol lagi dengan Ben-Hadad. Mari kita hancurkan kerajaan Israel Utara. Nah ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran secara singkat ini saya mau katakan, ya, di sini, siapakah di antara kita mungkin seringkali kalau sukses itu lupa diri. Ya, lupa cari Tuhan, mau berdoa aja susah minta ampun. Kalau kita lihat malam ini orang malu bergabung dengan New Life. Kenapa? Kata nggak ada roh. Nah gitu. Apa benar? Nggak ada roh? Tidak. Hati kita yang menjauhkan dari kuasa Allah. Ya. Oleh sebab itu, disinilah kadangkala kita kalau berhasil, hati-hati. Kalau kita sukses tuh hati-hati. Jangan sampai kita jadi sombong gitu ya kan. Ya, kita lihat Asa dalam 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 11 dan 12 itu. Ya. Asa, apa yang mengalami dia yang membuat dia sakit parah pada saat itu? Karena kesombongan. Karena dia menyadari bahwa keberhasilan itu oleh karena kekuatan dia. Apa yang ditimpa? Malapetaka malah yang didapat. Sakit penyakit malah dia dapat. Ya kan? Nah, makanya saya mau ajak kepada kita semua ini belajar untuk refleksi diri sendiri. Sebelum saya renungkan lebih jauh, ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan refleksi sendiri. Mungkin pertanyaan yang pertama saya ingin kepada kita, coba kita renungkan sedikit aja waktu. 1 hari dari pagi sampai malam ini, berapa waktu kita mengandalkan Tuhan dari kita? Ya. Apa benar kita ini adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Kita jujur aja ya kan? Nah, seremoni kita coba melihat kehidupan sisi kita ini. Tadi
Saya sering mengatakan begini, dalam pekerjaan saya seringkali berhubungan dengan banyak orang, punya pergumulan dan masalah. Sekarang saya seringkali cari, Bu Lydia, tolong saya butuh doa, dukungan. Saya bikin jaring, Bu Neneng tolong bantu saya doa. Bahkan saya Pak Sapa, Pak Tommy, rekan sekerja pelayanan, tolong doain saya, ya kan? Kenapa? Saya mengatakan tanpa Tuhan itu saya tidak ada apa-apanya, kan? Saya tidak mungkin berbuat sesuatu, tidak bisa berbuat sesuatu kalau bukan Tuhan, ya. Seperti itu, saya mau katakan di dalam setiap persoalan kita libatkan kepada kuasa Tuhan. Makanya pertanyaan saya kepada kita semua yang hadir di New Life, ya, berapa waktu kita dalam sehari mengandalkan Tuhan di setiap masalah kita. Jangan kalau sudah sakit kita cari Tuhan tolong kita. Sudah baik kita bilang masa bodoh lah. Ya kan? Kita baru cari kalau kita sakit. Nah, ini dia tolong doain saya tolong. Saya ada setan yang masuk di hidup saya. Setan nggak masuk, kita yang buka hati kok setan masuk, gitu kan? Kita tidak mau nerima kasih Tuhan, kita tidak cari Tuhan. Coba kita bilang, Tuhan, jaga hati saya, jaga pikiran saya biar setan tidak masuk. Setan nggak bakalan masuk, percaya deh. Ya kan? Bakalan setan. Tetapi kalau kita tunggu setan kerjain hidup kita, maka kita hubungi, tolong dong, ingatin orang, kedoain saya tuh. Kita mencari sesuatu, tapi sebenarnya, nah, kita lihat di sini Mazmur berapa yang dia katakan begini. Pemazmur mengatakan, aku memandang ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan itu datang dari mana? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Pertolongan itu datang dari Tuhan, tidak datang dari manusia. Raja Asa begitu sombongnya ketika dia berhasil, dia sombong, dia merasa kuat. Dia bersekongkol dengan Raja Aram. Supaya lawan Israel Utara. Ya sombong, ternyata lihat akhir dari cerita ini dia menderita sakit parah. Ya, dia penyembah para Baal, para dewa. Ya, Asa menjadi penyembah. Yehuda, Raja Yehuda itu Asa, dia mengajak Yehuda untuk sembah para Baal. Dia mengandalkan orang-orang pintar. Dia percaya pada ramalan-ramalan para Baal. Akhir hidupnya apa? Coba kamu baca pada bagian akhir daripada pasal 16. Parah, benar-benar parah Asa mengalami sakit penyakit yang parah, ya kan? Nah, ini yang saya ajak kepada kita semua. Mari coba kita renungkan malam hari ini. Saya bilang tema kita andalkan Tuhan. Maksud saya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Pertanyaan, kenapa Anda dengan saya tidak mencari para orang pintar, paranormal, orang-orang yang bisa meramal kita? Kenapa kok kita mencari Tuhan? Nah, ini yang mau saya ajak kepada kita semua. Coba, mari kita refleksi sendiri. Berapa hari waktu kita, seringkali kita mencari orang-orang yang pintar memberitahukan, oh nasib kamu begini. Ya. Oh kamu menurut kata ini begini, kamu harus begini-begini. Oh kamu harus ikut jalan gini. Atau itu jalan setan. Setan bimbing kita kan. Nah, terjadi dalam kehidupan sesat. Kalau sudah sesat, jatuh sakit, cari. Siapa pendoanya ya? Nah, sementara doa itu sejauh kita aja minta Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya lagi sakit, saya lagi bergumul dengan segala macam masalah.
Tuhan bilang hanya tinggal panggil aja Tuhan. Karena harus panggil yang lain-lain. Panggil orang pintar, nggak perlu ya. Nah, di sini yang kita katakan, pada ini kita lihat bagaimana kenapa kita harus cari Tuhan. Kita lihat dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Di sini saya tidak baca, tapi nanti kita sambil jalan saya akan baca satu ayat per ayat. Di sini bangsa Yehuda merasa sombong saat mereka diberikan Tuhan kemenangan demi kemenangan. Ya, makanya Yeremia bergumul sekali kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan bahwa setiap kemenangan itu dia harapkan bangsa Yehuda semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dia bergumul. Dia minta berkat-berkat Tuhan yang didapat oleh bangsa Yehuda ini dalam usaha mereka, dalam kehidupan mereka harus lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita dapat berkat merusak hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita mengalami hal demikian? Jujur aja, ya. Kita dalam hidup ini jujur aja. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, pasti Tuhan menolong kita kok. Tak ada yang Tuhan membenci orang-orang. Kita semua orang berdosa. Tetapi kalau kita jujur di hati kita di hadapan Tuhan, pasti ada jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Yeremia di sini pada ayat kelima dia katakan, Nabi Yeremia katakan, ketika bangsa Yehuda mengalami pergumulan karena mereka menyembah berhala-berhala itu. Mereka percaya kepada orang-orang pintar, mereka percaya pada paranormal. Apa yang dikatakan Yeremia? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauhkan daripada Tuhan. Ya. Ketika kita mencari pengharapan, mencari mengandalkan kekuatan kita, Tuhan murka terhadap kita. Ya. Bisa kita dapat hukuman berat. Tuhan bisa memberikan hukuman kepada kita, kesulitan, penderitaan yang berat sekali. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan pada kekuatan manusia. Ya. Makanya kita lihat di sini Yeremia bergumul terhadap bangsa Yehuda supaya bangsa Yehuda itu bakar semua para berhala, hancurkan semua para berhala itu. Di sini saya ingin tekankan kepada kita semua yang dalam persekutuan di New Life. Mari lepaskan kekuatan-kekuatan pribadi kita yang masih melekat dengan kekuatan gaib kita. Ingat, Allah cemburu terhadap kita jika kita masih memegang hal-hal kuasa gelap di sini. Ya. Nanti penderitaan kita lebih parah daripada harapan-harapan kita yang ada. Maka saya ingin menekankan kepada kita semua dalam ibadah ini. Lepaskanlah segala pengharapan, andalan-andalan kepada orang pintar, orang kekuatan-kekuatan apapun. Tidak ada guna. Semuanya akan menjadi penderitaan bagi kita yang mengandalkannya. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, dia akan jikalau kamu hidup ya seperti semak bulu di padang belantara, ya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini lebih parah lagi, Yeremia katakan. Penderitaan yang kita akan alami ketika kita mengandalkan kuasa-kuasa gelap, ya, penderitaan. Hidup kita bagaikan angus. Ya, tahu gosong nggak? Tahu gosong kan? Kalau gosong berarti kita sudah angus. Hidup tidak punya pengharapan. Ya, hidup angus dibilang di padang gurun. Padang gurun itu berarti kita sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup lagi. Mungkin hidup kita tidak ada guna lagi. Ya, kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu, hidup kita seperti itu. Caranya. Dia katakan dalam ayat 7, dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Yeremia mau menekankan kepada kita, mari Anda dan saya, kita renungkan kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Akan tadi Mazmur bilang, aku memandang di gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada pertolongan datang dari manusia, datang hanya dari Tuhan. Maka jikalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan Yeremia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya akan berbahagia, itu dia akan diberkati banyak sekali. Ya, bahkan ayat 8 dia katakan, Yeremia katakan, ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang merembat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika hidup kita bersandar pada Tuhan, luar biasa, kita tetap menghasilkan buah-buah yang baik, walaupun keadaan sesulit apapun, tapi mengalir berkat Tuhan, saudara. Ya, jadi kita tidak perlu merasa khawatir lagi. Dia bilang, setiap panas, setiap terik, setiap basah, semua hari-hari itu hari-hari baik bagi kita. Hari-hari datang menghasilkan buah-buah yang baik. Tak pernah orang merasa kesulitan dan tidak bisa melewati hari-hari buruk karena penopang Tuhan dalam hidup ini. Itulah saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Maka di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 7 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat, teman-teman semua yang ada di New Life, mari andalkan Tuhan, jangan andalkan pikiran kita. Berdoalah kepada Tuhan, cari Tuhan selagi Dia berkenan. Ya kan? Minta pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah setia mengampuni kita. Ya kan? Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Yang tadinya bengkok, Dia akan luruskan jalannya kita. Asal kita akui di hadapan Tuhan. Jangan kita sembunyi. Oh, jangan Tuhan tahu nanti marah. Atau mungkin Lydia nanti tahu, wah malu gitu ya. Aku orang berdosa. Ya kan? Atau nanti Ibu Pungki kasih ingat, malu Jangan pernah itu, Tuhan pasti luruskan hidup kita. Ya. Percaya, akui pada Tuhan. Terus terang sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Dikatakan dalam ayat 7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Ya. Seringkali kita merasa kita sudah cukup aman ya, Pan. Oh, zona ini aman. Belum tentu. Hari-hari kita ke depan banyak pencobaan. Ya kan? Jikalau kita tidak berjalan dalam tangan penyertaan Tuhan. Ya, kita cari Tuhan selagi Dia berkenan. Ya, makanya dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 8 dikatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Puji Tuhan ya. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jikalau Tuhan ada di dalam kita, memihak kita, siapa yang mau lawan kita? Ya kan? Jikalau Tuhan menjadi pembela kita, siapa mau menantang kita? Ya, kita takkan takut.
Di bahaya apapun, pasti Tuhan menjadi pelindung kita, menolong kita. Ya kan? Saudaraku yang kasihi, ada Amsal menasihati kepada kita begini, Amsal 16 ayat 9, dia nasihati kita. Hati manusia seringkali memikirkan tentang jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Ya kan? Kita sering mereka-reka sesuatu jalan kita ke depan, tapi ingat, tidak akan kita mencapai sana kalau bukan Tuhan. Tuhan yang menentukan langkah kita. Makanya ada lagu katakan kita, ya langkahku dipimpin oleh Tuhan dan tangan kasih-Mu. Ya kan? Itu ya. Kita boleh memikirkan cita-cita, jadi besok jadi begini, anak kita besok jadi gini, besok kita dapat mobil, besok kita apa. Tapi ingat, semuanya hanya Tuhan yang bisa menentukan kita. Oleh sebab itu, carilah Tuhan, andalkanlah Tuhan. Jangan pernah andalkan pikiran kita, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pikiran kita, mereka-reka. Besok kita harus begini, besok kita akan susah. Begini, tidak ada kesulitan ketika Tuhan ada di pegang kita. Ya, nah, kita jangan takut. Makanya Paulus katakan di surah Filipi pasal 4 ayat 3, katakan begini. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya kan? Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus ini? Kenapa kita cari Tuhan? Karena setiap perkara yang kita hadapi, Tuhan dapat menyelesaikannya. Ya kan? Oleh sebab saya mengajak kepada saudara semua, mari sandarkan kekuatan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Karena disitulah segala perkara Tuhan bisa lakukan. Baik buruk, sedih, susah, paceklik atau senang, berlimpah apanya. Ingat, sandarkan, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau katakan terakhir, janganlah, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Hari besok Tuhan pasti sertai. Ya, andalkanlah Tuhan. Jangan khawatir. Percaya Tuhan. Sandarkan kekuatan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kembali memberi kekuatan bagi kami, bahwa setiap hari, setiap waktu kami, detik kami, hidup kami harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu, tolong kami Tuhan. Seringkali kami jatuh oleh karena kelemahan kami. Seringkali kami jatuh oleh karena kesombongan kami. Seringkali kami jatuh karena kami mengandalkan kekuatan kami. Tuhan tolong kami, tuntun kami semua anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini memberi kekuatan bagi kami. Sehingga kami hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan berkenan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Martin untuk firman Tuhannya. Kita akan masuk di doa syafaat. Doa syafaat yang pertama saya minta kesediaannya dari Pak Pendeta Sony, bisa ya Pak? Iya Bu, ya siap.
Terus setelah itu disambung doa yang kedua oleh Ibu Neneng. Doa yang pertama berdoa buat setiap anggota yang sudah hadir dan juga firman Tuhan. Siap. Soalnya di sini tetangga lagi berisik musiknya, jadi saya nggak konsentrasi. Ya, enggak apa-apa, Bu. Baik. Baik, sebelum doa dinaikkan, Bu Pungkis angkat satu pujian. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada beberapa teman-teman yang ada di Zoom yang kita doakan pada malam hari ini dengan bersama-sama. Bapa di surga, kami datang menghampiri tamu untuk bersyukur dan terima kasih. Tuhan izinkan kami boleh beribadah kepadamu melalui Zoom ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah dan kasih setia bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk firman Allah yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami Tuhan supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Kami tetap mengandalkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun tugas dan pekerjaan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau dalam hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Martin yang sudah menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Berkati kesehatan beliau, berkati keluarga beliau Tuhan, istri dan anak-anak, dan lebih-lebih pekerjaan beliau yang telah Engkau percayakan bagi Bapak Martin. Berikan hikmat, kemampuan, tuntun sertai hamba-Mu ini Tuhan, untuk lebih lagi hidup dalam kerendahan hati. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang Dia lakukan buat berhasil. Tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan bagi hamba-Mu, hingga hamba-Mu Bapak Martin boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap umat yang dilayani oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Hari yang sudah Tuhan Yesus membuka Zoom ini. Izinkan hamba-Mu mohon berkat-Mu turun atas kehidupan beliau. Berkati kesehatan, berkati istri dan anak-anak, dan lebih-lebih orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati dan beri kesehatan yang sempurna. Engkau berkati kesehatan Pak Aris, hingga Pak Aris boleh Tuhan Yesus menikmati, merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan dan lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Naomi yang saat ini setia kepada Tuhan. Setiap pergumulan masalah yang sedang digumuli saat ini, Amin. Tuhan kupertaruhkan dalam tangan-Mu. Amin. Kami percaya malam hari ini hanyalah Engkau tempat jawaban kami. Hanyalah Engkau yang sanggup menjawab pergumulan Ibu Naomi pada saat ini, apapun pergumulannya Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, sanggup Tuhan Yesus menjawab Ibu Naomi, sanggup Tuhan Yesus melepaskan, menyelesaikan semua masalah dan problem yang sedang dihadapi saat ini. Baik itu Tuhan sakit penyakit, baik itu keluarga, baik itu apapun yang sedang dihadapi saat ini. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjawab Ibu Naomi malam hari ini Bapa. Hingga Ibu Naomi boleh merasakan mukjizat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Berkati Ibu Naomi, berikan kesehatan anak-anak dan pekerjaannya Tuhan Kau berkati dan berkelimpahan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, lebih-lebih hamba-Mu Ibu Neneng yang Tuhan selalu melayani Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa berkati beliau. Berikan hikmat, berikan pengurapan daripada-Mu Roh Kudus dalam melayani Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu Ibu Neneng Tuhan dalam melayani, baik itu di kota, di pedesaan, baik itu daerah-daerah terpencil. Tuhan Engkau pakai Ibu Neneng dengan luar biasa. Mukjizat demi mukjizat boleh terjadi dalam pelayanan beliau Tuhan.
Hingga nama-Mu dipermuliakan, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan pengetahuan. Hingga Ibu Nenek mau membuka rasa firman-Mu tentang keselamatan bagi setiap umat yang dilayani Tuhan. Berkati kesehatan Ibu Nenek, berkati suami anak-anak, berkati pekerjaan yang telah Engkau percayakan. Ya Kau terus apapun Tuhan yang Ibu Nenek butuhkan dalam melayani, Tuhan Engkau cukupkan oleh kuasa-Mu. Hingga Ibu Neneng Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Coba doa untuk Ibu Grace. Tuhan semua permasalahan, semua pergumulan yang digumuli saat ini, Tuhan ku pertaruhkan dalam tangan-Mu. Hanyalah Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menjawab. Dan biarlah setiap pergumulan Ibu Grace pada malam hari ini, dia boleh menikmati kuasa mujizat daripada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Bila ada sakit penyakit yang masih Tuhan dialami, diderita oleh Ibu Grace, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Hingga Ibu Grace Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Berkati Ibu Grace, kesehatan, pekerjaan, keluarga Engkau berkati. Masa depan Tuhan Engkau berkati. Dan semua apa yang diprogramkan, Tuhan buat itu menjadi kenyataan. Ibu Grace diberkati oleh Tuhan. Orang tua, anak-anakku juga berkati. Dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lydia yang setia melayani Tuhan. Bapak, jeripayah mereka, jeripayah Ibu Lydia tidak akan sia-sia. Kau berkati kesehatan, berkati suami, anak-anak, dan semua apa yang Ibu Lydia perlukan dalam melayani Tuhan. Tuhan, Engkau cukupkan oleh kuasa-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Ibu Lydia ke depan Tuhan, untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia yang ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada Ibu Lydia. Ya, Ibu Lydia semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin diurapi Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan, dan berkati setiap apa yang diprogram ke depan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Marwati, ya Tuhan berkati pergumulan-pergumulan yang sedang digumuli saat ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami jawab Ibu Marwati Tuhan dalam pergumulan. Hingga Ibu Marwati boleh Tuhan Yesus menikmati Engkau, menikmati mujizat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Dan Ibu Marwati boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Ibu Ana Iskandar. Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan, Tuhan berkati beliau. Berkati suami Tuhan yang belum percaya Tuhan. Berkati anak-anak yang belum percaya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan Ibu Ana, Tuhan Yesus hari lepas hari, anak-anak boleh datang kepada Tuhan. Memiliki kerinduan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Selamatkan Ibu, Tuhan, keluarga Ibu Ana ini Tuhan. Suami dan anak-anak selamatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan. Di dalam satu rumah tangga sudah selamat, maka seisi rumah tangga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Melalui Ibu Ana, Tuhan, suami dan anak-anak diselamatkan oleh Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Yesus, anak-anak Ibu Ana Tuhan kuserah ke dalam tangan-Mu. Yang sedang Tuhan pertandingan taekwondo, yang sudah Tuhan Kau berkati dapat juara. Tuhan kami bersyukur. Dan bila terus Tuhan anugerah-Mu boleh melimpah dalam kehidupan anak-anak Ibu Ana Tuhan. Hingga mereka boleh sukses, boleh Tuhan berhasil. Hingga mereka boleh menikmati Tuhan. Lebih-lebih Tuhan yang mau masuk Tuhan Yesus pendidikan Akpol. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Tuhan, beri kepintaran, kecerdasan, berikan kemampuan. Hingga Tuhan Yesus anak Ibu, anak ini yang masuk Akpol boleh diterima. Dan boleh sukses menjadi akademi kepolisian. Dia boleh sukses, dia boleh Tuhan menjadi polisi atau tentara. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Fungki yang senantiasa setia kepada Tuhan. Bapak Engkau berkati Ibu Fungki, berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati Tuhan pelayanan beliau. Lebih-lebih Tuhan pagi, sore, pagi malam melayani Tuhan. Tuhan beri kesehatan, berikan kemampuan Tuhan. Hingga Ibu Fungki Tuhan boleh terus melayani Engkau dengan kekuatan ekstra daripada Tuhan, kekuatan iman daripada Tuhan. Jadi boleh berkati. Oh Tuhan Kau berkati masa depan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus Bapak Suseno. Tuhan berkati Tuhan, berkati keluarga, berkati kesehatan pekerjaan, berkati pelayanan dalam nama Yesus. Dan bila ada sakit penyakit yang mereka derita saat ini, Tuhan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit tidak akan lagi berkuasa. Terima kasih Bapak. Siapapun Tuhan Yesus yang sakit malam hari ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, bahkan kuasa nama Yesus itu sendiri, sanggup menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, apapun penyakit yang mereka derita malam hari ini. Saya katakan di dalam nama Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus berkati dan Engkau jawab kami. Dan biarlah apa yang kami mohonkan ini, nama Tuhan ditinggi dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya Tuhan. Kembali hamba menyambung rangkaian doa yang sudah hamba-Mu panjatkan. Ya, Engkau hamba-Mu Pak Sony Tuhan. Engkau pakai Pak Sony lebih lagi Bapak. Amin. Engkau berikan kepada Pak Sony Tuhan. Setiap tempat yang dimanapun hamba-Mu menjajakan kakinya Tuhan. Amin. Itu adalah banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Amin. Apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Untuk membawa-Mu. Untuk memberitakan benih firman-Mu Tuhan. Dan tidak sia-sia. Kami percaya mengurapi hamba-Mu Pak Sony dan keluarga. Amin. Sony bukan kebetulan Bapak. Tempatkan dimanapun Pak Sony berada saat ini. Melayani jiwa-jiwa yang belum bertobat, belum mengenal akan Engkau. Engkau punya cara untuk memperlengkapi Pak Sony. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Sony Tuhan. Amin. Pergumulan daripada hamba-Mu ingin membangun rumah ibadah Bapak. Amin. Engkau yang memberikan, mengutus hamba-Mu. Engkau juga menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Perlengkapan apapun yang hamba membutuhkan saat ini. Haleluya. Siap. Perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa Engkau selesaikan Bapa. Karena kami percaya kuasa mujizat-Mu menyertai pelayanan daripada Pak Sony saat ini Tuhan. Biar Engkau jauhkan Pak Sony dari sakit penyakit. Sukacita daripada Engkau mengalir dalam kehidupan Pak Sony dan keluarganya. Engkau cukupkan segala keperluan, kebutuhan hamba-Mu setiap hari. Kami percaya Tuhan, dialah tangan penuh kuasa menjamahnya, menyediakan segala sesuatunya. Ya Bapa, ini juga kami menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh tanah air saat ini Bapa. Biar gereja-gereja tidak hanya berfokus di dalam Tuhan, tetapi mereka juga boleh melihat di luar daripada gereja. Melihat jiwa-jiwa yang sesungguhnya adalah di luar daripada gereja. Di mana jiwa-jiwa saat ini Tuhan yang haus dan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan untuk tidak egois Tuhan. Tetapi saling menyatukan hati. Dan tidak ada yang mengatakan gerejaku lebih unggul, lebih diurapi. Tetapi kami semua adalah hamba-hamba-Mu, gereja-Mu sama di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau kepala gereja itu Bapa. Mari Roh Kudus malam hari ini kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun saat ini, baik di luar dan di dalam negeri, baik di dalam kota maupun di luar kota, baik mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah, pelosok negeri, di pedalaman, pesisir, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun Bapa. Kami mohon kiranya belas kasih-Mu menyertai mereka dengan segala keberhasilan.
Kami mohon kiranya Kau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau mengutus, memakai, mengangkat kami menjadi bagian dari rencana-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Biarlah hamba-hamba-Mu melayani Engkau dengan sukacita Bapa. Menyampaikan benih firman-Mu dimanapun benih firman itu didengar orang lain Tuhan. Orang-orang yang mendengar membawanya, menyimpannya dalam hati. Dan mereka boleh diselamatkan, mereka boleh bertobat. Mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu yang Kau utus saat ini Tuhan. Kau perlengkapi mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Tapi bagi mereka yang sakit, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka. Biarlah tangan penuh kuasa itu memulihkan keadaan mereka. Bagaimana kekurangan, keperluan mereka hari lepas hari. Engkau cukup dengan cara-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak ada hal yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Dengan berfirman Bapa. Mari Roh Kudus, malam hari ini kami berdoa. Menyerahkan para keluarga-keluarga Kristen yang ada di bangsa ini Bapa. Baik ambang kehancuran keluarga, broken home sekalipun Tuhan. Biar Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyatukan kembali hubungan orang tua dengan anak-anak. Engkau pulihkan Tuhan. Hubungan anak dengan orang tua Engkau pulihkan. Hubungan persaudaraan, persahabatan, bahkan juga dengan sesama suku Tuhan Kau pulihkan. Biar Tuhan tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan Bapa. Kami mohon atas kasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kuasa-kuasa kegelapan semakin merajalela yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang apa yang sudah Engkau rancangkan Bapa. Mari malam hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kasihan dan pengampunan daripada Engkau dan kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan atas keluarga-keluarga Kristen di mana kita berada saat ini Tuhan. Mari Roh di anak-anak yang mengalami penolakan di rumah, di sekolah, bagaimana anak-anak yang dibully di sekolah, anak-anak terluka, balut luka hati mereka Tuhan, karena mereka adalah generasi sebagai ujung keberhasilan bangsa ini ke depan yang akan menggantikan kami sebagai orang tua Tuhan. Biarlah generasi-generasi yang berkualitas Tuhan, yang dilahirkan yang akan berikutnya. Jauhkan mereka dari minuman keras, narkoba, seks bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan. Mari Roh Kudus kami bawa generasi bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka, kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus, biarlah mereka tahu bahwa Engkaulah Allah yang sanggup, Allah yang hidup, Allah yang tempat mereka mencari Engkau, bukan mencari kesenangan dunia ini yang membawa kepada kehancuran, membawa daripada kebinasaan. Mari Roh, malam hari ini kami serahkan generasi-generasi bangsa ini, dimanapun mereka berada, baik mereka yang di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, bahkan di kota-kota besar Tuhan, yang saat ini Kau punya cara untuk membuat mereka hidup dalam pertobatan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam kekudusan menurut kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan juga saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kami saat ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu bangsa ini Bapa. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala di atas bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau ada di tangan-Mu bangsa Indonesia saat ini Bapa. Engkau melayangkan pandangan-Mu atas negeri kami. Kasihan-Mu atas negeri kami Indonesia. Mari Roh Kudus biar Indonesia saat ini makin berjaya. Engkau pulihkan Tuhan dari segala keterpurukan ekonomi, keterburukan apapun saat ini Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, bagi orang-orang yang masih sakit terpapar akibat COVID Tuhan Yesus. Kami mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kau punya cara untuk menolong mereka Tuhan. Baik mereka yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Berikan kesempatan untuk mereka boleh hidup mengenal Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Agar tidak ada yang mati dengan sia-sia Tuhan. Tidak mengenal akan Engkau. Mari Roh Kudus kami bawa saat ini dimanapun mereka. Baik di rumah-rumah, di rumah sakit. Bahkan bagi mereka yang ada dimanapun saat ini Tuhan. Apapun keadaan kondisi mereka.
Kami juga menyerahkan malam hari ini Tuhan, pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari presiden kami, lurah, RT, RW sampai ke pedalaman pelosok. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melawat, Engkau menjamah mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan, saat malam hari ini kami melihat keberadaan mereka Tuhan. Bukan kebetulan kami boleh dilahirkan di bangsa kami. Bukan kebetulan kami menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Karena kami dilahirkan, dibesarkan di bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi, mencintai bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan, kami percaya saat malam hari ini kami mendengar setiap doa yang kami naikkan. Doa yang kami panjatkan. Doa yang kami serahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan. jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, yang dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan Dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, amin. Silakan Pak Martin, doa berkat. Silakan. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Mute. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat, malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya tubuh, jiwa, dan roh kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Dan kami percaya, kami penuh dengan kuasa Roh Kudus, kami akan dipulihkan kembali, dan besok kami kembali masuk dalam hari yang penuh kasih dan anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai saudara sekalian, sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin.